Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Ayo channelnya di subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Di perjumpaan ini saya Saddam Hussein, akan mengkisahkan tentang wafatnya sang singa podium Ustadz Mu'allaf Yahya Walloni di atas mimbar masjid dalam akhir yang husnul khotimah. Ayo langsung saja kita simak perjalanan informasinya berikut ini. Hari Jumat, 6 Juni 2025, menjadi hari yang penuh duka bagi umat Islam di Indonesia. Ustaz Dr. H.M. Yahya Yopie Walloni, STH, MTH, seorang penceramah yang dikenal luas, wafat di atas mimbar saat menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Darul Falah, Rapocini, Makassar. Kejadian ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena terjadi saat perayaan Idul Adha. Ustaz Yahya Walloni lahir di Minahasa dan memeluk Islam pada 11 Oktober 2006 setelah mendapatkan bimbingan dari Majelis Ulama Indonesia, MUI, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta. Setelah masuk Islam, beliau aktif berdakwah dan dikenal sebagai penceramah yang tegas dalam menyampaikan pesan-pesan keislaman. Pada pagi hari Jumat, 6 Juni 2025, Ustaz Yahya Walloni menginap bersama istrinya, Siti Mutmainah, di Hotel Prima, Jalan Dr. Sem Ratulangi, Makassar. Sekitar pukul 10.30 WITA, panitia menjemput beliau untuk menuju Masjid Darul Falah. Sebelum khutbah Jumat, beliau sempat menyaksikan penyembelihan hewan kurban di halaman masjid. Pukul 11.30 WITA, beliau memasuki masjid dan duduk di syaf terdepan dalam masjid. Muazin sebelum mengumandangkan adzan dalam rangkaian ibadah salat Jumat, Muazin mempersilahkan Ustadz Yahya Walloni untuk naik ke atas mimbar. Ustadz Yahya Walloni naik ke atas mimbar lalu mengucapkan salam itu duduk di bangku mimbar, dan muadzin mengumandangkan adzan. Setelah kumandang adzan selesai khutbah Jumat dimulai. Dalam khutbah pertamanya, Ustadz Yahya menyampaikan pesan tentang kekuatan iman, dan semangat juang dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan ini. Khutbah pertama berlangsung sekitar 15 menit. Setelah khutbah pertama selesai, duduk sejenak beliau berdiri kembali untuk menyampaikan khutbah kedua dalam rangkaian ibadah salat Jumat. Namun, sebelum membacakan doa dalam khutbah keduanya, beliau tiba-tiba memegang dada beliau. Jamaah panik dan segera membawanya ke rumah sakit Bahagia yang berjarak terdekat dari masjid. Sayangnya, nyawa beliau tidak tertolong lagi wafat dalam perjuangannya di jalan Allah melaksanakan tugas dakwahnya. Kondisi kesehatan sebelum wafat. Menurut istrinya, Vivil, Ustaz Yahya Walloni sempat mengeluhkan sakit kepala atau pusing selama menjalani safari dakwah dalam beberapa hari terakhir. Beliau memiliki riwayat penyakit jantung, meskipun tidak menunjukkan gejala kambuh saat itu. Sebelum khutbah, beliau sempat bertanya kepada istrinya, "Kira-kira aku kuat nggak khutbah?" Reaksi jamaah dan masyarakat. Wafatnya Ustaz Yahya Walloni di atas mimbar mengejutkan jamaah dan masyarakat luas. Banyak yang menyampaikan bela sungkawa dan mengenang beliau sebagai sosok yang tegas dalam berdakwah. Peristiwa ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan, terutama bagi para dai yang aktif berdakwah. Kisah wafatnya Ustaz Yahya Walloni di atas mimbar saat menyampaikan khutbah Jumat menjadi pengingat bagi kita semua tentang ketulusan dalam berdakwah dan pentingnya menjaga kesehatan. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, langit Makassar siang itu cerah, angin berhembus lembut melewati halaman Masjid Darul Falah yang mulai ramai dengan jamaah. Beberapa anak-anak kecil tampak bermain di bawah pohon rindang, sementara panitia sibuk mempersiapkan syaf salat Jumat dan penyembelihan hewan kurban. Ustaz Yahya Walloni datang dengan senyum khasnya. Tubuhnya terlihat sedikit lelah, namun matanya tetap menyala penuh semangat. "Alhamdulillah, bisa sampai juga di sini," ucapnya kepada seorang panitia sambil mengusap keringat di pelipis. Ia sempat duduk sejenak, menyaksikan penyembelihan kurban. Tangannya gemetar sedikit saat mengambil segelas air mineral, namun ia tetap tenang. Tak ada yang menyangka bahwa itu adalah khutbah terakhirnya. Khutbah yang menjadi wasiat. Ketika beliau naik mimbar, jamaah menyambut dengan takbir. Suaranya lantang, seperti biasa, membuka khutbah dengan ayat-ayat tentang keikhlasan Nabi Ibrahim AS dalam berkurban. "Saudaraku," katanya sambil menatap barisan jamaah, "apa yang telah kita persembahkan kepada Allah?
Apakah hanya daging dan darah hewan kurban? Ataukah ada bagian dari hati kita yang juga kita relakan? Sesaat beliau terdiam. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena dada yang mulai sesak. Tapi beliau lanjut. Sungguh, kematian adalah kurban terakhir kita. Dan hanya orang yang bertemu Allah dengan hati yang bersih, yang akan tenang di sisinya. Kalimat itu, ternyata menjadi wasiatnya. Detik-detik menggetarkan. Saat hendak memasuki khutbah kedua, tubuh Ustaz Yahya Waloni tampak goyah. Ia memegangi dadanya dengan tangan kiri. Astagfirullah, lirihnya, nyaris tak terdengar. Jamaah mulai gelisah. Seorang panitia dari kejauhan melihat tubuh beliau bergoyang dan langsung berlari ke depan. Beliau jatuh, pelan tapi pasti, seperti daun yang lepas dari tangkainya. Tak ada jeritan, hanya suara Al-Quran dari pengeras suara yang masih menyala. Ustaz Yahya Waloni tak sadarkan diri. Dibawa ke rumah sakit, tanda sayang Allah. Beberapa jamaah segera membopong tubuhnya. Mobil panitia melaju cepat menuju rumah sakit Bahagia. Di dalam mobil, istrinya, Ibu Siti Mutmainah, menggenggam tangannya erat. Air mata mengalir di pipinya, tapi lisannya tetap berzikir. Setibanya di rumah sakit, tim medis berusaha sekuat tenaga. Tapi takdir telah ditetapkan. Pukul 12.35 WITA, dokter menyatakan Ustaz Yahya Waloni wafat. In lilhi wa in ilaihi rjin. Keheningan yang menyisakan cahaya. Kabar wafatnya beliau menyebar cepat di media sosial, grup WhatsApp, dan media nasional. Tapi yang paling terasa bukanlah kejutannya, melainkan kesyahduannya. Bagaimana tidak? Beliau wafat pada hari Jumat, di bulan Zulhijjah, saat khutbah Jumat, di masjid, di hadapan jamaah, dengan tema khutbah yang seakan mempersiapkan perjalanannya. Itu bukan sekadar kematian. Itu adalah husnul hatimah, akhir yang baik, yang menjadi impian setiap dai, setiap hamba Allah. Kenangan dan jejak dakwah. Ustaz Yahya Waloni dikenal sebagai sosok yang kontroversial namun penuh semangat dalam menyampaikan kebenaran. Ceramah-ceramahnya mengubah banyak orang. Ia pernah mengatakan, "Saya tidak ingin wafat di tengah gemerlap dunia. Saya ingin wafat saat mengajak manusia kepada Allah." Allah kabulkan. Jejak dakwahnya tidak berhenti di kuburan. Ia hidup di video-video ceramah, di hati orang-orang yang berubah karena ucapannya, di para mualaf yang dibimbingnya. Wahai saudaraku, tidakkah kisah ini mengajarkan kita sesuatu? Bahwa kematian bukan akhir, melainkan panggilan pulang. Bahwa amal kita adalah kendaraan menuju Allah. Bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, bisa menjadi kalimat terakhir kita di dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Ustaz Yahya Waloni, menerima amal baiknya, dan menempatkannya di surga tertinggi bersama para nabi dan orang-orang syalih. Dan semoga kita pun, ketika tiba waktunya, bisa wafat dalam keadaan husnul hatimah, sebaik-baiknya akhir. Amin. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Berita wafatnya Ustaz Yahya Waloni tersebar seperti angin. Dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya, dari media sosial hingga layar televisi nasional, semua menampilkan satu nama. Yahya Waloni, wafat di atas mimbar Jumat, di tengah khutbah, dalam keadaan sedang berdakwah. Banyak yang tak percaya. Beberapa bertanya, benarkah? Bukankah beliau masih berceramah di Sulsel pekan lalu? Yang lain hanya bisa menangis dalam diam. Masjid Darul Falah dipenuhi isak tangis. Beberapa jamaah tidak langsung pulang. Mereka duduk, bersandar di tiang-tiang masjid, merenung, bahwa siapapun bisa pergi kapan saja. Dan yang paling mulia adalah yang berpulang saat menyebut nama Allah. Jenazah Ustaz Yahya Waloni disucikan dengan penuh kehormatan. Para sahabat, rekan dai, dan murid-muridnya berdatangan. Air mata tak terbendung ketika mereka membuka kain kafan untuk melihat wajahnya. Masya Allah, wajahnya tersenyum, ujar salah seorang yang memandikannya. Wajah beliau seperti sedang tertidur, tenang, damai. Prosesi salat jenazah dilakukan di masjid yang sama tempat beliau wafat. Imam memimpin dengan suara bergetar. Di barisan belakang, ada yang terisak, bukan karena kehilangan saja, tapi karena menyadari. Dai yang selama ini mengingatkan kami akan kematian, kini telah mendahului kami. Di sisi lain, istri beliau, Siti Mutmainah, tampak tegar. Dalam suaranya yang bergetar ia berkata, Ustaz memang pernah bilang, kalau bisa, dia ingin wafat saat khutbah.
Dia ingin Allah menjemputnya saat sedang menyampaikan kalimatnya. Saya tidak sangka, Allah benar-benar kabulkan. Anak-anak beliau datang dari berbagai kota. Salah satu putrinya, dengan suara serak, berkata, Abi tidak meninggalkan warisan harta, tapi Abi tinggalkan kami dengan ilmu dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Itulah warisan para nabi, ilmu, iman, dan keteladanan. Hari itu, bukan hanya keluarga yang kehilangan, tapi umat Islam Indonesia. Banyak orang mengenang ceramah-ceramah beliau yang menggugah. Ada yang mengisahkan bagaimana ia pertama kali masuk Islam setelah menonton video debat Yahya Waloni. Ada yang bercerita tentang bagaimana beliau membela Islam di tengah tekanan. Satu hal yang selalu beliau tegaskan, saya bukan mencari pujian, saya mencari ridha Allah. Kalau saya mati dalam dakwah, itu impian saya. Kini impian itu telah jadi kenyataan. Setelah wafatnya Ustaz Yahya Waloni, kanal YouTube, Instagram, dan Telegram yang memuat ceramah-ceramah beliau justru semakin banyak dikunjungi. Kata-katanya masih menggema, suaranya masih menginspirasi. Di salah satu pesan singkatnya kepada muridnya sepekan sebelum wafat, beliau menulis, "Jangan khawatir jika aku tak bisa hadir terus. Tapi pastikan pesan ini terus kamu teruskan. Karena Islam bukan tentang siapa yang menyampaikannya, tapi tentang kebenaran itu sendiri." Kalimat itu menjadi semacam pesan abadi bagi para penerus dakwahnya. Saudaraku, kisah wafatnya Ustaz Yahya Waloni adalah peringatan lembut tapi tajam untuk kita semua. Bahwa hidup ini singkat. Bahwa harta, jabatan, dan pujian akan hilang. Tapi amal salih dan ketulusan kita dalam berdakwah akan kekal, selama dunia masih ada. Tak perlu menjadi terkenal untuk menjadi mulia. Tak perlu menjadi sempurna untuk bermanfaat. Cukuplah kita mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, maka itu sebaik-baiknya kematian. Mari kita tutup kisah ini dengan doa. Ya Allah, ampunilah dosanya, lapangkan kuburnya, terangilah jalannya. Jadikan setiap ceramahnya sebagai cahaya di alam barzahnya. Satukan dia bersama para syuhada dan syiddiqin. Dan kuatkan kami, untuk melanjutkan perjuangan dakwah ini hingga akhir hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita lanjutkan dengan kilas balik perjalanan hidup dakwah Ustaz Yahya Waloni, perjuangan beliau sejak menjadi mualaf hingga menjadi dai kontroversial yang dicintai dan dibenci sekaligus. Namun tak pernah gentar menyuarakan kebenaran menurut keyakinannya beramar ma'ruf nahi munkar. Kilas balik, perjalanan hidup Ustadz Yahya Waloni, yang dari penginjil menjadi pendakwah. Tahun 2006, di sebuah gereja kecil di kawasan Sulawesi, seorang pendeta muda bernama Yahya Waloni berdiri di mimbar. Saat itu, ia masih dikenal sebagai penginjil yang vokal dan loyal terhadap gereja dan keyakinannya. Ia menguasai ilmu teologi, fasih dalam debat antaragama, dan aktif di berbagai forum lintas iman. Namun, jauh di lubuk hatinya, mulai tumbuh kegelisahan. Ia merasa ada sesuatu yang kosong. Pertanyaannya tentang keesaan Tuhan, tentang Isa Al-Masih, tentang Injil yang tidak satu, terus menghantuinya. Bagaimana mungkin satu Tuhan, tapi tiga pribadi? Bagaimana mungkin Tuhan bisa mati? Kenapa Injil Lukas berbeda dengan Yohanes? Pencarian itu membawanya membuka mushaf Al-Quran. Dan saat ia membaca, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Air matanya jatuh. Jantungnya berdetak keras. Dalam sunyi itu, Yahya Waloni, sang pendeta, menyerah pada kebenaran. Ia mengucap dua kalimat syahadat. Lahir kembali sebagai muslim. Menjadi mualaf bukan berarti diam. Tak lama setelah menjadi muslim, Yahya Waloni memutuskan untuk berdakwah. Tapi bukan dakwah biasa. Ia berdakwah dengan gaya keras, frontal, dan tanpa tedeng aling-aling. Ia bicara soal realitas misionaris, pemalsuan Injil, dan bahaya pemurtadan di wilayah-wilayah minoritas muslim. Ceramah-ceramahnya viral. Masjid-masjid penuh. Tapi juga, caci maki pun berdatangan. Ia dicap radikal. Ia pernah dipolisikan. Ia dijemput paksa, ditahan, dibungkam. Tapi beliau berkata, lebih baik saya dipenjara karena membela Islam, daripada saya bebas tapi membiarkan umat ini tertipu. Konsisten dalam gelora dakwah. Meski kontroversial, tak sedikit orang yang masuk Islam karena ceramah-ceramahnya.
Ia dikenal hafal ayat-ayat Injil dan Alkitab, dan mampu membantah banyak argumen dengan presisi. Di banyak forum, ia mengingatkan umat Islam agar tidak lemah dalam menghadapi tantangan dakwah dan pemurtadan. Ia tidak hidup dalam kemewahan. Beliau tinggal sederhana. Mobilnya biasa. Bajunya sederhana. Tapi semangatnya luar biasa. Bagi beliau, dakwah adalah tugas seumur hidup. Selama napas ini masih ada, katanya, saya akan bicara demi Islam. Meninggalkan jejak yang tak terpadamkan. Kini, setelah kepergiannya, barulah banyak yang menyadari. Suara itu telah sunyi. Tapi pesannya abadi. Ribuan video ceramahnya tetap ditonton. Jutaan orang mengenangnya bukan karena dia sempurna, tapi karena dia jujur dalam keyakinannya, dan berani membelanya. Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan gayanya. Tapi tak bisa dipungkiri, ia menggerakkan hati banyak orang. Dari mualaf yang gamang, menjadi dai yang garang, ia telah menempuh jalan terjal untuk kebenaran yang ia yakini. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian saya sajikan kisah ini yang penuh literasi, mencerahkan cakrawala berpikir dan menginspiratif kehidupan kita, untuk senantiasa mawas diri serta istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran, naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat inspiratifku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.